mereka berani sekarang, berani bicara, berani tampil. Itu yang dirasakan. Kalau dulu masih malu-malu, kita nih siapa? Sekarang enggak lagi, Pak. Enggak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Masih bersama saya Muhammad Fakrullah dalam SMD Channel, Studio Media Dharma, Podcast SMP dan Wanita Satu Ngedangan. Kali ini kita masih bersama narasumber yang menginspirasi, yaitu Ibu Kepsek kita, Ibu Igusnawati SPD MSI. Selamat pagi Ibu. Pagi Bapak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Puasa gimana Bu? Lancar? Puasa lancar, alhamdulillah. Sehat. Ibu, ini kita menyambung podcast kita di Desa Panglipuran kemarin di Bali. Pemirsa, kemarin kita sudah ada satu podcast yang luar biasa di tempat yang harus menyeberang pulau, yaitu di Bali, di salah satu desa terbersih di dunia. Ini sambungannya, tema kita masih tentang literasi kita, Bu, terutama berhubungan dengan Melanesia. Iya. Ibu, seperti biasa saya buka podcast kita dengan satu pantun, karena berhubung hari ini masih puasa Ramadan. Boleh. Ya, mungkin ada hubungannya dengan puasa. Waktu sahur makannya nasi. Cakep. Berbuka puasa makannya roti. Cakep. Selamat datang di channel literasi bersama Kepsek terkenal kita, Ibu Igusnawati. Nice. Baik Ibu, pertanyaan pertama saya mulai dari hubungan kita dengan Melanesia. Ya. Ibu, sejak sekolah kita SMP Dharma Wanita Satu Ngedangan ini kerjasama dengan Melanesia, apa dampak yang paling terasa dalam kegiatan literasi di sekolah Dharma ini menurut Ibu? Iya, perubahan yang paling terasa dalam kegiatan literasi di sekolah ini ya Pak ya, yaitu munculnya semangat literasi bagi murid-murid dan juga guru-gurunya, sehingga ada keberanian untuk tampil dan mengupload kegiatan apa saja di sekolah ke media sosial, sehingga ini akan berdampak kepada promosi sekolah. Sekolah jadi dikenal masyarakat. Mudah-mudahan akan menambah peminat murid baru di tahun ini. Amin. Gitu. Jadi dampaknya luar biasa. Iya. Kita kan butuh yang promosi karena kita sekolah swasta itu harus berani tampil. Iya, karena Nyala ini kan levelnya nasional. Nasional ya. Nasional. Iya, betul. Itu salah satunya. Salah satunya itu. Ya. Satu lagi Bu, dan hal apa yang membuat kita terkenal? Kita kan sudah mendapat beberapa penghargaan ya sebagai salah satu pemirsa bisa Anda lihat di meja sebelah ya, itu ada bahwa sekolah Dharma ini adalah sekolah aktif literasi. Menurut Ibu, hal apa yang membuat kita masuk di kategori itu? Mungkin di manfaat yang dirasakan sekolah ya. Dari programnya Melanesia sini, kita ada sekolah percontohan literasi, ada website literasi. Itu suatu kebanggaan bagi murid-murid bahwa ada rasa bangga ya. Rasa bangga. Dikenal bahwa kita itu, ternyata di luar seperti ini, kita punya ini, gitu ya Pak ya. Walaupun kita secara background swasta, jadi mereka berani sekarang, berani bicara, berani tampil, itu yang dirasakan. Kalau dulu masih malu-malu, kita nih siapa? Sekarang enggak lagi Pak. Enggak lagi, baik. Termasuk saya ya, sesama kepala sekolah, itu banyak yang bertanya. Itu Bu ya? Iya, pengen ikut. Nah, seperti itulah Pak ya. Dampaknya ya luar biasa. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk di ruangan yang lebih jauh dari keadaan kita sekarang. Jadi circle kita sudah di sekolah-sekolah luas Pak. Luas ya Pak. Ya, mudah-mudahan itu juga mempengaruhi promosi sekolah, rasa percaya diri anak-anak. Ya, itu sementara seperti itu, Pak Farul. Bukan di Sidoarjo aja kita ya, mungkin di kita kan ketemu dengan sekolah-sekolah lain. Hampir seluruh Nusantara. Ya, dari Sabang sampai Merauke kan Pak itu. Betul. Nah, kita belajar juga dari mereka. Apa kiat-kiat dari. Nah, itu satu dampaknya. Biarpun secara sokongan dana dan sebagainya kita masih mandiri kan. Itu luar biasa saya kira. Mandiri. Di situ timbul semangatnya. Kita berani menyisihkan dana sekolah supaya kita bisa tampil. Oke. Iya.
Tidak ada kan kita dukungan dari dinas, tidak ada. Betul-betul mandiri, karena itu semangat itu tadi. Semangat sehingga kita itu diakui, bisa diakui. Menarik sekali Bu. Ya. Kemudian gini Bu, dampak positif ya. Tadi kan kita bicara sekolah aktif literasi. Dampak positif apa yang dirasakan guru ya, guru dan siswa setelah kita setiap tahun, hampir setiap tahun, mungkin 3-4 tahun ini kita mengikuti program Nyala ini. Dampak positif buat guru dan siswa. Kalau di guru, ya guru itu membantu sekali dalam pelajaran. Begitu Bu ya. Jelas. Jadi anak-anak yang sudah terbiasa bicara tidak dengan sesama temannya, sudah ketemu dengan teman-teman sekolah lain, itu dia berani mengungkapkan pendapat, satu aktif gitu ya Pak ya, sehingga pembelajaran itu lebih hidup. Membantu guru kan itu. Sangat membantu. Sangat membantu. Jadi pembelajaran hidup, tidak vakum. Anak-anak itu kata kuncinya keberanian itu tadi. Keberanian. Berani, ya sudah timbul ada rasa bangga dirinya, semangatnya itu. Karena sudah ketemu dengan, kan tidak ketemu dengan temannya yang di sekolah Dharmawangita saja. Iya betul. Ya, ketemu dengan sekolah yang lain, dia bicara, dia mengerti seperti apa sekolah lain yang bisa dia contoh. Nah, dia berani mengungkapkan itu. Nah, di dalam pembelajaran, karena sudah terbiasa interaksi seperti itu, kan membantu guru-guru. Membantu sekali. Saya rasa seperti itu. Baik, berarti dampaknya sangat luar biasa ya terhadap pembelajaran di sekolah kita, Ibu. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana kegiatan Nyala Nesia di sekolah kita ini supaya bisa berkelanjutan, Bu? Apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk literasi kita agar berkelanjutan ke hal-hal yang mungkin prestasinya lebih tinggi lagi gitu? Iya, kalau program dari Nyala Nesia ini kan sangat membantu sekolah. Dari murid yang masih malu-malu menulis, betul, malu-malu bicara, dan dengan adanya program Nyala Nesia ini merubah sikap itu semua. Itu salah satu membantu ya Pak ya. Mereka jadi bangga ya tadi itu. Dan karya buku kita kan sudah ada. Iya, kita punya hampir 10 ya. Iya, hampir 10. Nah itu kan sudah suatu dasar bagi murid-murid yang lain. Oh, sekolah ini dulu punya ini. Siapa penulisnya kan sudah ada. Gitu, mereka tinggal mempelajari, mengikuti. Nah, mudah-mudahan dengan sudah ada yang karya-karya terdahulu menjadi penyemangat untuk yang lain-lain. Bisa angkatan selanjutnya. Saya kira orang tua juga bangga ya kalau anaknya bisa menulis. Sekali. Oh, gitu ya. Jadi anaknya diajak itu aja, itu sudah bangga kan mereka. Orang tua, oh anakku ikut acara ini, belum tentu berhasil, tapi sudah masuk di dalam nominasi, itu suatu kebanggaan. Apalagi kalau dapat nominasi. Iya. Masyarakat pasti akan bangga. Nah itu nanti antara orang tua mau cerita, setuju kan gitu. Oh anakku dulu sekolah di Dharma bisa ini, bisa ini. Ada bukunya. Nah ada buku yang sekaryanya. Ayo, dan sekolah di Dharmawangita. Jadi itu berdampak pada promosi sekolah selanjutnya. Yang kita tuju itu. Utamanya kan itu, ya. Dan lainnya nanti antar anak-anak juga merasa bangga. Oh temanku bisa juara itu, punya juara ini. Nah, mereka akan mencoba. Gimana sih? Sama dengan sekolah. Saya upload di IG saya. Oh, gitu, ya? Sekolah kita dapat 10 web sekolah literasi, 10 percontohan literasi. Mereka bertanya, gimana Bu caranya? Gimana caranya? Ikut itu. Padahal anak-anaknya juga menulis Pak, punya karya, tapi tidak diupload, tidak belum punya kanal khusus untuk menuju ke nasional. Jadi Nyala Nesia ini adalah satu wadah untuk bisa pengakuan hasil karya anak-anak. Itu salah satu dampak yang paling bagus sekali yang saya rasa. Contohnya itu tadi, ada masukan ke saya bertanya seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya harapan Bu Wati sendiri selaku kepala sekolah di Dharmawangita ini agar program Nyala Nesia ini sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Ini kan kurikulum kita sudah kurikulum merdeka. Kira-kira harapan Ibu yang terbesar apa untuk Nyala? Harapan sekolah kepada Nyala Nesia, teruslah membimbing kami yang ada di sekolah-sekolah. Karena tanpa kerjasama dan bimbingan kami juga tidak bisa apa-apa. Ya, dulu kan kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa.
setelah adanya lansia kita satu-satu kita lakukan. Perlahan, ya. Dapat perlahan, dapat hasil karya 1 buku, 2 buku, gitu ya Pak ya. Nah, jadi lansia ini, dengan adanya lansia ini kami bisa belajar. Dari lansia ini kita diakui, ya, bisa ketemu dengan sekolah lain, kita masuk dalam informasi tentang sekolah yang literasi, sehingga budaya literasi itu hidup. Di budaya literasi di sekolah ini hidup, terus kita tingkatkan, mendukung kurikulum merdeka tadi. Oh gitu ya. Jadi korelasi hubungannya sangat erat dengan kurikulum merdeka. Nah, lansia ini salah satu tempat untuk bisa kita nyemplung di situ. Apa istilahnya ya? Sarana ya? Sarana, betul. Sarana. Dan diakui Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Nggak diakui di Sidoarjo saja kita kan? Jadi ada korelasi juga dengan tes TKA Bu ya, karena TKA menitikberatkan pada literasi. Ya. Kalau anak literasi kita bagus, saya nilainya nanti akan cukup tinggi. Sekarang memang ditekankan di literasi itu ya Pak ya. TKA ini kan baru ini tes kemampuan akademik sangat-sangat ada dampaknya itu. Jadi dampaknya berdampak sekali. Dampak sekali Pak. Jadi anak sudah terbiasa berbicara, menulis, kan sekarang dianjurkan gitu. Itu beda, ya, beda. Berani tampilnya, pasti jelas itu. Termasuk saya yang sudah mencoba, saya mencoba sedikit-sedikit puisi, ternyata yang enak, gitu loh Pak. Ya, itu mungkin dinyala punya program-program lain. Karena seperti. Baik Bu. Tanggal 23 Mei itu kan ada Festival Literasi Nasional di Solo, insya Allah. Oh ya. Harapan Ibu untuk sekolah kita kemarin sudah mengirim tahun ini kita mengirim puisi ya, termasuk guru. Ya. Apa yang harus kita sabet untuk kita tahun ini Bu? Pasti harapan kita pasti yang terbaik Pak. Okay. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa membuat kita itu juga bangga kita itu termasuk di dalam yang terbaik itu tadi. Iya Bu. Sehingga memancing semua tetap menulis, tetap berkarya, baik itu siswa maupun guru-gurunya. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Wati selaku pembina kita di SMP Darmawita 1 Ngedangan tentang literasi. Dan untuk penyala sekalian seluruh Nusantara, itulah gambaran pembimbing kita, ternyata luar biasa dalam mensupport kita secara moral dan juga secara material ya. Sehingga sekolah kita ini kemarin menyabet tentang 10 sekolah aktif literasi nasional. Terima kasih sekali lagi Bu Wati waktunya. Semoga sekolah kita dalam berliterasi semakin meningkat, anak-anak juga semakin bersemangat. Karena saya ingat satu tulisan bahwa sepintar apapun siswa atau manusia, kalau tidak ada tulisan itu akan tenggelam di zaman. Jadi tulisan itu akan menjadi legacy, menjadi kenangan, menjadi satu peninggalan yang sangat berharga di dunia pendidikan terutama. Betul sekali. Pemirsa, demikian ya bincang-bincang kita di podcast SMD kali ini dengan Bu Gusnawati. Saya kira isinya daging semua ya, isinya sangat bermanfaat ya. Mungkin saya tutup dengan pantun lagi Bu ya. Oke. Pergi ke Solo naiknya kereta. Cakep. Naik pesawat menuju Kenya. Cakep. Sampai di sini pemirsa perjumpaan kita, sampai jumpa di program-program selanjutnya. Saya Muhammad Fakrullah dan saya Bu Gusnawati pamit undur diri dan salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.